Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah dan bunda. Jumpa lagi dalam acara kita, acara Majelis Taklim Walidain. Oke, bagaimana kabar ayah dan bunda? Semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi dan akan mengikuti acara Majelis Taklim Walidain pada Oke, jadi pada acara Oke, saya ulang. Jadi pada acara Majelis Taklim Walidain, insya Allah akan kita rutinkan dan dilaksanakan setiap malam Kamis atau pada hari Rabu. Oke, bahasa Arab adalah satu bahasa yang digunakan pada ayat suci Al-Quranul Karim dan pertama kali dilafadzkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga bahasa yang tidak bisa dipisahkan oleh umat muslim. Pada zamannya sekarang, bahasa Arab sudah mulai digunakan sebagai bahasa internasional selain bahasa Inggris. Pada saat ini, bahasa Arab bukan lagi hanya dianggap sebagai bahasa pesantren dan bahasa Arab kitab kuning saja, melainkan sudah mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari dan juga sebagai pola pergaulan. Anak-anak muda pada zaman sekarang dengan itu sudah dapat diakui sebagai bahasa internasional. Oleh karenanya itu dibutuhkan perhatian khusus orang tua terhadap pembelajaran bahasa Arab. Maka pada kesempatan kali ini acara Majelis Taklim Walidain akan membahas tentang bahasa Arab dasar yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Abdullah Sa'bani. Assalamualaikum Ustadz Sa'bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan. Beliau sudah bersama kita dan beliau akan membahas tentang Majelis Taklim Walidain pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu dalam acara Majelis Taklim Walidain ini, kami akan membagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama adalah penyampaian materi dari Ustadz Abdullah Sa'bani, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan, kemudian penutup. Baik, dengan begitu mari kita mulai acara Majelis Taklim Walidain ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada Ustadz Sa'bani kami persilahkan, waktu dan tempat kami aturkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah bunda bisa terdengar suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama nggak ada jawaban nih. Terkesima Pak Ustadz. Aduh, bisa ya terkesima. Ada apa ini? Ini kameranya terang banget. Masya Allah ya jadi kelihatannya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita di hari Rabu ya, yang insya Allah kegiatan-kegiatan Primago ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk ayah bunda, bermanfaat juga untuk kita para asatid dan ustazah yang ada di Primago. Semoga dengan kumpulnya kita dijadikan sebagai ladang daripada silaturahim. Dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu.
Jadi barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahmilah. Insya Allah, Allah catatkan kumpulnya kita walaupun lewat Zoom ya, walaupun lewat virtual, lewat online, insya Allah, Allah catat kita sebagai sebuah silaturahim yang insya Allah bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, wabil khusus kita semua sebagai umat Muslim dan umatnya Nabi Muhammad. Semoga Allah kuatkan kita untuk senantiasa berada di jalannya hingga yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, semoga ayah bunda di rumah sehat selalu, dijauhi oleh virus corona yang sedang melanda saat ini. Insya Allah, kabar daripada sekolah-sekolah di luar sudah mulai offline. Itu tandanya Gontor pun nanti ketika setelah ujian yang bunda, ayah bunda damba-dambakan semuanya akan ada perpulangan. Insya Allah gitu. Ayah bunda amin semuanya. Yang kangen selama 2 tahun gak pulang, yang selama 1 tahun gak pulang anaknya, kangen sekali. Insya Allah kalau misalkan Allah izinkan Indonesia ini bebas dari corona, PPKM tidak diperpanjang lagi sampai berlipat-lipat ganda ini. Level 1, level 2, level 3, dan lain sebagainya. Kita berharap di bulan September nanti semua sudah bersih. Tidak ada PPKM lanjutan. Anak-anak nanti di para santri juga bisa perpulangan dengan lancar dan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik. Sempat kemarin, bukan kemarin, semalam, itu ada yang berbicara kepada saya lewat WhatsApp. Bunda, bukan, Ustadz, ini ada broadcastan dari entah itu siapa, pokoknya dari Gontor Putri, yang mengatasnamakan bahwasanya nanti akan ada perpulangan. Mungkin ayah bunda tahu, misalkan boleh di lewat chat yang melihat pesan tersebut. Ya, pesan tersebut ada bahwasanya nanti akan ada perpulangan. Ayah bunda harus vaksinasi. Ayah bunda harus mengirimkan data diri lewat email dan lain sebagainya. Ayah bunda silahkan bla 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 dan lain sebagainya. Maka saya jawab, Bun, jangan terlalu percaya dengan hal tersebut. Karena itu hanya broadcastan saja. Silahkan percaya kepada maklumat yang pondok berikan. Maklumat itu di dalamnya ada tanda tangan Bapak pimpinan. Maklumat tersebut memakai kop surat pondok modern semuanya. Jadi jangan sampai nanti ada broadcastan tersebut langsung percaya, langsung dimakan mentah-mentah. Gitu, jangan sampai nanti seperti itu. Mungkin bacaan broadcastnya yang saya dapatkan bunyinya seperti ini. Panjang sih sebenarnya. Cuma, oke. Katakan bahwasanya kemungkinan semua wali santri, saya bacakan ya, akan ditelepon oleh anak-anaknya. Solihah kita semua akan divaksin. Ini berarti Putri ini, dari Gontor Putri. Siapkan persyaratan yang pertama kakak. Yang kedua surat pernyataan yang ditulis oleh orang tua, ada nama anak, nik, kelas, rayon, kamar, nama wali, dan lain sebagainya. Sampai 3 persyaratan vaksinasi. Lalu disuruh dikirim. Nah, ini yang lucu adalah kirim ke nomor WA riayah. Nah, ini jadi pertanyaan, ayah bunda tahu makna riayah atau tidak? Coba. Ayah bunda, ada yang tahu maknanya riayah? Nggak tahu, Ustadz. Nah, di sini dikatakan riayah itu maknanya adalah pengasuhan. Nah, ini kan suatu hal yang lucu. Kirim ke nomor WA riayah PMDG Putri Kampus 1.
Ada WA di sana, pakai link, dan emailnya pun tulisannya riayahputri1@gmail.com. Syarat vaksin ini diperuntukkan bagi kesehatan santriwati, serta syarat perpulangan sehingga divaksin terlebih dahulu. Nah, ini jangan sampai nanti langsung dimakan mentah-mentah. Tanyakan kepada asatidnya, tanyakan kepada ustadz dan ustadzahnya, Ustadz, apakah ini valid atau benar? Maka tadi saya jawab, jangan percaya tentang broadcastan tersebut, kecuali memang dari maklumat yang biasanya difotokan dan dikirimkan ke media sosial, atau cukup dari asatidnya saja. Itu saja pembukaan di awal ya. Baik, alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali, bertatap muka, kita akan membahas masih dalam bahasa Arab dasar. Ya, masih dalam bahasa Arab dasar. Kemarin banyak yang ayah bunda bilang, Ustadz, kecepatan. Jadi mau tanya Ustadz, oke, nanti boleh di lewat chatting aja, Bun. Nanti seperti itu ya. Ustadz, kecepatan. Oke, nanti saya coba perlahan-lahan. Ustadz, coba nanti ada latihan. Oke, sudah saya buatkan latihan. Ustadz, jangan banyak-banyak latihannya. Iya, saya buatkan latihannya. Tidak banyak-banyak, hanya 5 saja. Ya, seperti itu. Nanti barulah di akhir nanti kita evaluasi. Ayah bunda sekarang bisa ambil pulpennya, yang belum mengambil silahkan ayah bunda mengambil buku tulisnya untuk nanti mencatat. Boleh ya, diusahakan mencatat. Baik. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen. Oh, host disable participant screen sharing. Sebentar. Ustadz Husen, Ustadz Hasan boleh jadikan saya bisa share screen? Sebentar, Ustaz. Ya. Mohon ditunggu, ini host disable participant screen sharing. Jadi nggak bisa nih saya. Bagaimana ingin share screen? Maksudnya gimana? Gimana, Ustaz? Di titik 3 di partisipan, jadikan anak co-host deh, coba. Bentar, anak pakai HP, Ustaz, bukan pakai komputer, benar. Oh, siap. Nggak bisa. Itu pakai HP soalnya. Pas disable. Sebentar ya, Bun. Mohon maaf. Suaranya ke paus. Mohon maaf. Aduh. Sip. Ya, tadi saya ulangi lagi. Pertanyaan dari Bunda Lubna. Kalau infonya dari Ananda langsung, gimana Ustadz? Apakah itu valid? Nah, kalau misalkan memang seperti itu, nanti coba ditanyakan kembali kepada anaknya. Itu info dari pengasuhan santri atau bukan? Biasanya info-info tersebut atau maklumat tersebut ditempelkan di mading-mading yang ada di pondok. Bahkan pengasuhan santri atau keamanan pun mengarahkan santri-santrinya untuk memberitahu orang tuanya masing-masing, seperti itu.
Soalnya yang ada di broadcastan ini, di bacaan ini, bahasanya bukan dari pengasuhan santri, tapi riayah. Nah, ini tidak ada kata riayah. Kalau memang pengasuhan santri, ya memang pengasuhan santri. Kalau misalkan memang dari pusatnya, gontor pusatnya, berarti gontor pusat. Emailnya pun ke gontor Aceh ID gitu. Bukan lewat buatan sendiri, seperti itu. Sip. Coba saya share screen kembali. Ada gambar tidak, Ayah Bunda? Belum, Ustaz. Belum. Masih jalan kali, Ustaz. Tuh. Nah, masih belum ini. Bagaimana saya share screen-nya ini? Mohon menunggu. Ini udah saya share screen, tapi tetap tidak bisa disable dari sananya. Ustaz belum jadi co-host ya? Iya, makanya itu saya belum jadi co-host. Bentar, Head. Bentar. Ini ada 2 ini. Wah, Iya. Bapaknya ada 2. schedule. Return to meeting. Cek. Oke. Masih belum juga, Bun? Belum, Ustaz. Ini saya melihat SD Primago. Sebentar. Ada 2 SD Primago. Ya, di sini ada 2, makanya ini. Saya, kok ada 2? Satu PH. 2 device kali ya? Nah, ya. Ini yang Bang Ojinya tidak ada nih, yang mengerti hal ini. Jadi, sambil menunggu juga nggak apa-apa deh. Kita review materi yang lalu yang ada di WhatsApp. Gitu kan, kita membahas tentang al-kalimah ya, Bun. Kalimah kemarin terbagi menjadi berapa? 3. Kembali, oke, 3. Yang pertama apa? Isim. Isim. Fi'il. Huruf. Huruf dan Fi'il. fi'al. Apa itu isim? Kata benda. Kata benda. Ah, selain kata benda. Kata benda ya. Kata benda, Ustaz. Kata bendanya Sebutan boleh nggak manusia. nama orang? Iya, boleh. 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 Hewan, Bisa bisa dari orang. hewan, manusia atau tempat. Yang Ya. menunjukkan tempat. Oke. Udah hatam ini. Lalu Nyontek, Pak Ustaz. gimana? Sambil lihat. Nyontek. Oh, nyontek. Tidak apa-apa, nyontek juga. Nggak ketahuan sama saya kok. Tapi kalau jujur, alhamdulillah. Baik. Sudah tadi isim. Salah satu contoh dari isim kemarin, coba. Dari Muzakkar. Nah, terbagi menjadi 2 kan tadi? Aliun. Oke, apa, Bun? Ali. Aliun. Aliun. Ali. Ya. Oke. Sekarang coba sebutkan kata benda yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Yang setahu Bunda. Kursi. Apa? Kursi. Kursiun. Kursi. Kursiun. Oke. Kitabun. Kitabun. Kalau meja, bahasa Arabnya apa? Maktabun. Maktabun. Kalau
Tembok. Jidarun. 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 Kita membahas tentang Jidarun. yang ada di kamar mandi. Sering ayah bunda ke kamar mandi. Kita semua pasti. Tiap pagi, tiap sore mau mandi atau ketika ingin buang hajat. Yang ada di kamar mandi itu apa saja? Coba. Maun. Maun, oke. Maun, ma makna ma al-ma'u? Ma makna al-ma'u? Air. Air, oke. Di sana ada air. Selain ada air, di sana ada bak. Mada Arabiyah bak. Sebab ya. Coba. Apa bahasa Arabnya bak? Bak. Bak. Ayo nyontek juga nggak apa-apa. Bak. Sama ember sama nggak Ustaz? Coba. Tergantung di rumahnya pakai bak atau pakai ember. Oh, kalau ember dalun. Oke, kalau ember dalwun. Sekarang kita bahasnya, Ustaz, saya mah di rumah nggak pakai ember, adanya pakai bak. Gitu. Mada naqulu fil arabiyah bak? Bak bahasa Arabnya birkatun. Coba. Oh iya. Nah, huruf ba, huruf ro, huruf kaf, dan ta marbuto. Tak marbuto, birkatun. Selanjutnya, selain ada air. Nah, di kamar mandi udah ada air. Udah ada bak. Lah, kita pengen Gayung. gayung nih. Mada naqulu fil arabiyah gayung? Lupa. Kira-kira apa? Gayung. Awal katanya dari huruf mim. Udah jadiin host. Udah ngajarin host. Bigrofah. Thayyib, sahih jidan. Mighrafatun. Mighrafatun bimakna gayung. Udah ngajarin host. Selain ada gayung, di sana ada apa lagi? Sabun. Sabun, thayyib. Sabun, gampang. Mada naqulu ya sabun. Sobun. 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 Sabun atau sobun. Selain ada sabun, di sana pasti ada sampo. Sampo bahasa Arabnya? Bahasa Arab juga sama. Syambu. Itu pakai shin. Ustaz syambu. Iya, syambu. Lalu tadi sudah ada migrofah, ada sampo, ada sabun. Kalau misalkan ayah bunda tiap pagi, biasanya pada subuh atau sebelum subuh bangun, langsung wudhu atau apa yang dilakukan nih terlebih dahulu? Sikat gigi. Sikat gigi. Mada naqulu fil arabiyah sikat gigi? Oke, nanti kita bahas. Alhamdulillah kita sudah bisa share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asnan. Asnan itu gigi. Oke. Ada Bun share screen? Ada. Ini tadi screen saya ada 2 ya. Ada 2, mungkin yang satunya itu untuk apa gitu. Yang satunya lagi udah dah dikeluarin sama hostnya. Saya jadi co-host sekarang. Baik. Sanata'allam fi hadhil lailah an lughatil arabiyyah. Ya, kita akan belajar bahasa Arab pada malam hari ini. Baik. Bahasa Arab dasar sesi kedua. Baik. Kemarin kita telah membahas apa itu isim isyarah. Bilam si ta'alamna an aqsamil kalimah. Kita kemarin telah belajar beberapa macam daripada kalimat. Ya, kalimat ayah bunda tadi sudah tahu. Ada isim. Yang pertama. Yang kedua ada fi'il. Yang ketiga ada harf. Kemarin sudah belajar hadza.
dzalika, hadhihi, tilka. Nah, kita belum tahu apa sih itu hadza, hadhihi, tilka. Maka kita akan mengetahui apa itu isim isyarah. Nah, isim isyarah adalah yang telah kami bahas dan kita bahas. Bisa dilihat ayah bunda di sana, isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk apa? Yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak dekat atau jauh. Nah, itu namanya isim isyarah. Kemarin kita membahas tentang hadza, berarti ini. Nah, hadza berarti itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ya, itu kata tunjuknya dekat. Ini. Kata tunjuknya kalau misalkan jaraknya jauh, di sana. Atau Itu. pokoknya jaraknya jauh, itu Tilka. bisa dzalika, Tilka, bisa dzalika. bisa tilka. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tahu nih isim isyarah. Oh, jadi tahu nih hadza itu isim isyarah. Oh, dzalika itu isim isyarah. Oh, tilka itu isim isyarah dan lain sebagainya. Maka selanjutnya kita harus mengetahui juga apa sih perbedaannya. Maka di sini dikatakan bahwasanya isim isyarah ini jika dalam bahasa Indonesia contohnya ini, itu. Kalau ini di sana, apalagi? Di sini, apalagi? Cukup mungkin. Nanti ada isim-isim yang lainnya. Maka dalam bahasa Arab kata tunjuk itu contohnya tadi kita sudah bahas hadza, dzalika, hadhihi, dan tilka, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Maka selanjutnya penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, apa bedanya? Misal, kalau bahasa Indonesia itu adalah perempuan, itu adalah laki-laki, itu semuanya. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kita harus mengikuti kata tunjuknya, dia muzakkar atau muannats, gitu ya. Kalau misalkan dia itu laki-laki, maka isim isyarahnya harus laki-laki. harus laki-laki. Nah, isim Muzakkar. isyarahnya laki-laki itu apa contohnya? Hadza dalika. Hadza dzalika, bukan hadhihi. Nah, berbeda. Itu ya. Isim isyarah untuk jaraknya dekat dan jauh untuk perempuan, maka contohnya adalah Tilka. Tilka Hadhihi sama dan tilka. hadhihi. tilka. Nah, hadhihi minasyatun. Hadhihi sabburatun. Tilka sabburatun. Tidak bisa tilka rajulun. Identiknya biasanya perempuan itu kemarin ujungnya pakai huruf apa? Marbutah. Marbutoh biasanya. Tapi ada nanti yang lain gitu. Sampai di sini insya Allah paham semuanya. Isim isyarah tadi adalah kata tunjuk. Kata tunjuk baik itu dekat, baik itu jauh. Oke, kita berikan contoh lagi. Adarsu atsani. Ma makna adarsu atsani? Pelajaran kedua. Wah, Pelajaran mantap. Bunda Fardan. Pelajaran kedua. Nah, kemarin kita belajar pelajaran pertama. Sekarang pelajaran kedua. Tayyib. Di sini ada soal. Ya, di sini ada soal. Ma hadza? Ma makna ma hadza? Apa ini? Nah, apa ini? Apa Apakah ini? ini? Ya, biasanya ma itu diartikan dengan apa? Nah, ma ini bisa juga dimaknai bersambung kepada kata yang tidak berakal dan juga yang berakal. Contohnya yang tidak berakal yaitu saburoh atau kata benda. Ya.
Ada papan tulis, ada meja, ada pintu. Kalau misalkan yang berakal, yaitu contohnya ustadzun, contohnya muallimun, dan lain sebagainya. Contoh daripada isim isyarah di sini adalah kalau bertanyanya mahadha, ada dua jawaban. Tergantung di mana posisi yang kita tunjuk. Kalau posisinya ada, lawan katanya berdekatan. Kita lagi ngobrol berdua nih, sampingan gitu. Maka ketika bertanya, mahadha, maka jawabannya hada kitabun. Jaraknya jauh, maka jawabannya dzalika kitabun. Paham ya? Nanti ketika saya bertanya kepada ayah bunda, karena jarak ayah bunda jauh semuanya. Kayak kemarin misalkan, mahadha, maka jawabannya? Dalika kolamun. Dzalika qalamun. Ya, paham? Sampai sini? Karena pertanyaan dari awal juga mahadha. Jadi harus munasib. Harus sama. Hadza bisa jadi jawabannya hadza dan bisa jadi dzalika. Selanjutnya, contoh yang kedua. Mahadha. Hadza maq'adun. Baik, bil amsi. Ma makna maq'adun? Huna? Ma makna? Bangku. Bangku. Nah, bangkunya kemarin bagaimana? Panjang. Bangku panjang. Maq'adun, bangkunya itu panjang. Sama seperti yang kemarin dibahas bahwasanya bangku yang ada di pondok itu bangkunya panjang. Yang mana bangku panjang tersebut duduk di atasnya berapa santri? Abi pakainya Ada berapa santri yang duduk di atas maq'ad? 4 santri. 4 atau 3? Nanti kalau 4 desek-desekan. 3. 3 ya Ustaz. 3 ya. Tergantung porsi Alal badan. maq'adi yajlisu alaihi thalathatu anfarin. Ya. Alal maq'adi yajlisu alaihi thalathatu anfar. Jadi di atas bangku tersebut duduk di atasnya 3 orang. Yaitu maq'ad. Kalau kursi, ini yang sedang saya pakai, ini kursi. Yang sedang ayah bunda duduk itu mungkin kursi. Ada yang di atas kursi. Ada juga yang di atas alal firash. Mana alal firash? Kasur. Mungkin ayah bunda ada yang di atas kasur juga ada. Nggak apa-apa. Dimanapun ayah bunda berada, yang penting belajar. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan hingga liang lahat. Jawaban yang kedua yakni dzalika maq'adun. Itu bangku panjang. Selanjutnya contoh yang ketiga. Ma hadza? Al-ijabah hadza qirtasun. Ma mana qirtas? Tas. Kertas. Baik. Ma makna kurrasatun? Kemarin sudah? Kursi. Buku tulis. Kurrasatun bimakna buku tulis. Wal akhir al-ijabah atsaniyah yakni dzalika qirtasun. Berarti jaraknya jauh. Jauh. Oke. Insyaallah paham. Ma hadza jawabannya ada 2 di antaranya. Ada hadza, ada dzalika, tergantung posisi jaraknya. Dekat pakai hadza berarti ini, adapun dzalika jaraknya jauh. Yang selanjutnya yakni masuk kepada hadhihi. Ma hadhihi? Hadhihi miknasatun. Tayyib. Tadi ada Ananda. Ada adiknya siapa itu? Ada laki-laki atau perempuan? Coba tanya. Miknasatun apa artinya? Sapu ya? Tadi anaknya udah pergi kali ya. Ada anak-anak tadi yang ikut belajar bahasa Arab. Oke. Hadhihi miknasatun bermakna sapu. Nah, nanti ayah bunda pulpennya tuh.
sama buku tulisnya, miknasatun, artinya sapu. Apa-apa. Tilka miknasatun. Mana tilka miknasatun? Itu sapu. Itu sapu. Itu adalah sapu. Summa ba'da ma hadhihi. Al-ijabah. Nen hadhihi nafidatun. Ma mana nafidatun? Jendela. Jendela. Ya. Ba'da an istaiqadna minan naum. Summa fatahna an-nafidah. Setelah kita bangun dari tidur, kita buka jendela. Terasa sedap, sejuk angin semerbak di pagi hari. Nafidatun. Hada naqulu jendela fil arabiyah, yakni nafidatun. Naqulu fil arabiyah ukhra syubbak. Ada di bahasa Arab kelas 2 ada di judulnya Al-Hariqu. Di sana ada syubbak, sama dia jendela posisi. Wal akhir tilka nafidatun, itu adalah jendela. Contoh yang selanjutnya, ma hadhihi. Hanafiyatun. Tilka hanafiyatun. Ya, tadi sudah dibahas ketika kita menunggu, bisa menunggu share screen. Di sana ada kamar mandi. Kamar mandi di dalamnya ada syambu, ada sabun, ada dalwun, ada mirhabun, ada firjaunun, ada ma'junun. Dan yang terakhir pasti kalau air tersebut, kalau ember tersebut tidak ada isi atau harus berisi dengan air, maka di sana harus ada hanafiyah. Ma makna hanafiyah? Keran. Nah, keran. Kalau embernya pengen ada airnya, air sudah banyak tapi kerannya nggak ada, nggak bakalan ngisi. Itu hanafiyatun dimakna keran. Tilka hanafiyatun. Hanafiyatun itu adalah keran. Baik, bada. Nah, tadi kita membahas tentang ma. Apa? Sekarang kita membahas tentang a. Ahadha atau ahadhihi. Nah, mohon maaf ayah bunda, di sini fathahnya itu tidak berdiri di hanya, harusnya berdiri. Saya nyari di keyboardnya nggak ada ini. Anggap saja ini dibacanya panjang ya. Ya, sampai kapanpun ayah bunda kata ism isyarah hadza, hadhihi, dzalika itu pada huruf h dan huruf dha-nya fathahnya berdiri. Nah, sampai kapanpun. Hatal mamat, sampai meninggal. Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hada dan hadhihi itu fathahnya berdiri. Ahadha, ma makna a? Ahadha. Apa ya? Ma. Apa ya? Sama dengan Ma apa? Ma apa? Hadha. Apakah? Haza apa ini? Oke. Bisa apakah? Bisa apa? Apakah ini? Gitu. Apakah ini? Biasanya a itu dipakai dengan arti apakah. Maka yang kita pelajari sekarang adalah jawabannya yang pertama na'am terlebih dahulu. Ya. Nanti Ustadz kok nggak langsung ke la nanti. Ada stepnya. Ya, nanti ada stepnya. Ahadha, ahadhihi, nanya ini. Apakah ini? Al-mithal, ahadha qalamun? Apakah ini pulpen? Jawabannya iya. Naam. Ini pulpen. Bagaimana contohnya? Berikan contoh. Misal, nah ini nih. Ahadha kitabun? Maka jawabannya ketika ayah bunda melihat, iya Ustadz, itu buku. Nah berarti apakah ini buku? Ahadha kitabun? Fal ijabah ya atau na'am.
Dzalika kitabun. Kitabun. Nah, paham ya di sini? Kita pakainya na'am terlebih dahulu. Kalau la-la-nya nanti. Saya ulangi lagi. Ahadza kitabun bermakna apakah ini kitab? Nah, yang kita akan jawab terlebih dahulu adalah ya, ini kitab. Maka al-ijabah na'am, dzalika kitabun. Summa ba'da, contoh yang selanjutnya ahadza maq'adun. Nah, maaf, saya masa kayak gini ahadza maq'adun salah ya. Pasti jawabannya nanti la. Nah, la ini belum kita pelajari. Oke. Contoh ahadza maq'adun. Apakah ini Kursi kursi? panjang. Nah, kursi panjang. Fal ijabah na'am. Dzalika maq'adun. Ya. Itu adalah kursi. Nah, tuh. Ayah bunda bisa melihat hanya na'am dzalika, diulang-ulang saja. Tergantung dengan kata tunjuknya. Selanjutnya ahadza qirtasun. Sama apakah ini kertas? Fal ijabah na'am. Ya, ini kertas. Misal ahadhihi wisadatun. Nah, kita sekarang masuk kepada yang perempuan. Hadhihi. Ahadhihi wisadatun. Ma makna wisadah? Kemarin sudah, ayo diingat-ingat. Wisadah. Ayah bunda kalau tidur di atas? Bantal, Ustaz. Bantal. Bantal. Nah, boleh ayah bunda ditulis. Wisadatun, naqulu bahasa Indonesianya wisadatun. Kalau misalkan pertanyaan ahadhihi wisadah, apakah ini bantal? Ya. Ini atau itu bantal. Naam, tilka wisadatun. Boleh juga naam, hadhihi wisadatun. Tergantung posisinya di mana atau jarak tunjuknya. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ini sudah 1,5 jam ini. Ahadhihi mil'aqatun. Aduh, balik lagi. Maaf, kepencet. Nah, ahadhihi mil'aqatun. Ma makna mil'aqatun? Ayah bunda ada yang tahu? Lupa. Sendok. Nah, bunda siapa tadi tuh? Jazakumullah bunda yang saya tidak bisa ngelihat namanya soalnya. Mil'aqatun bimakna sendok. Nah, Sendok. apakah ini sendok? Fal ijabah na'am. Tilka mil'aqatun atau juga bisa na'am. Hadhihi mil'aqatun. Nah, ini kami berikan contoh jaraknya jauh. Karena jarak ayah bunda di sana dan saya di sini. Nanti ketika ayah bunda ingin belajar dengan anaknya, anandanya, adiknya, coba tanya gitu. Ahadhihi mil'aqatun. Berarti jawabannya na'am hadhihi mil'aqatun atau na'am tilka mil'aqatun. Baik. Insyaallah di sini sudah paham. Maka selanjutnya adalah at-tamrin. Sebelum ke at-tamrin, ma makna at-tamrin? Ayah bunda. Latihan. Oh, Masya Allah. Udah kata memang ini. At-tamrin bermakna latihan. Silakan disiapkan buku tulisnya dan pulpennya. Sebentar, saya ingin coba buka chat di sini. Screen-nya miring, Ustaz. Mohon maaf, ini screen-nya miring. Enggak, Ustaz. Enggak kok. Tulisannya Baik. Tulisannya miring. Tulisan at-tamrinnya saja mungkin ini yang miring ya. Miring, iya, tamrinnya miring, Ustaz. Tulisan model hot. Iya, ini font ya, ini fontnya. Fontnya sengaja saya buat yang beda dikit lah gitu. Jangan Arabik, jangan tradisional Arabik terus. Coba yang Andalus, coba yang lain sebagainya. Taib. As-soal al-awwal, boleh ayah bunda ditulis. Ma hadza. Silakan ayah bunda ditulis.
Aduh, Ustadz, nggak mau nulis ah. Saya mau udah tahu jawabannya. Nggak apa-apa, silakan ditulis. Saya nggak tahu tulisan ayah bunda betul atau salah. Mahada. Mudah ini. Mau lanjut yang kedua? Sudah ditulis semuanya? Udah. Sudah. Selanjutnya, belum saya bahas. Karena ini ada banyak soal yang saya berikan. An-Nimrah Atsaniyah. Nuktoh, titik, titik, titik. Naam. Tilka suratun. Silakan ditulis. Ma ma'na surah, ayah bunda? Gambar ya, Ustaz? Nah, gambar. Surah bermakna gambar. Ustadz, saya pernah dengar surah itu adalah surat dalam Al-Quran. Ya, tetapi berbeda hurufnya. Kalau yang surat dalam Quran itu pakainya huruf sin. Jikalau memakai huruf sod, maka artinya gambar. Misalkan, di ruang tamu ada suratu sahibil baiti. Ada gambar tuan rumah, misalkan. Ya kan, ayah bunda biasanya di kamar tamu ditempel tuh. Plek. Nah, gambar di sini boleh dimaknai dengan foto. Kan foto kan gambar gitu. Lukisan. Suratul manaziri. Lukisan. Gitu, gambar lukisan. Misalkan contoh lain foto apa ya yang suratus syuhada. Itu gambar para pahlawan syuhada. Biasanya ayah bunda atau pengen nempelin fotonya Kiai Haji, misalkan siapa ya? Ya, R.A. Kartini mungkin sebagai perempuan atau ya silahkan serah ayah bunda. Mungkin pengen juga Roisul Waton, foto Bapak Presiden di rumahnya. Jarang-jarang. Ada nggak di sini ayah bunda yang naruh foto presiden? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Loh, kenapa? Nggak punya. Oh, nggak punya. Ntar saya modalin deh, Bun. Tayyib. Ba'da an-nimrah asalisa ahadha syarsyafun. Ustaz, apa itu syarsyaf? Ma mana syarsyaf? Ayah bunda tidur. Kalau tidur di atas? Kasur. Kasur. Spray. Di atas kasur ada? Spray. Spray. Syarsyaf itu artinya spray. Nah, jangan sampai tulisannya salah. Ada yang pakai S-E-P-R-E-I. Spray. Ada yang S-P-R-E-I. Spray. Nah, mana yang betul tuh? SPRAY. Nah, tuh ada yang pakai S-P-R-A-Y. Itu bahasa Inggris. Spray. Spray, semprot itu. Semprotan jadinya. Spray, semprot. Baik, sudah semuanya? Ahada syarsyaf. Nanti saya coba akan tanya salah satu ayah bunda. Kira-kira jawabannya apa ya? An-Nimrah Ar-Rabi'ah, nomor 4. Madzalika? Oke, ayah bunda boleh nulis dengan soalnya, lalu jawabannya, atau boleh, saya mah pengen jawabannya. Alangkah baiknya ada soal, ada jawaban tertera dalam buku tulis tersebut. Al-akhir, yakni nuktoh. Naam, tilka wisadatun. Oke, mudah. Coba. Ini sudah 5 soal yang saya berikan. Saya coba, silakan ditulis terlebih dahulu jawabannya. Siap-siap ayah bunda, saya
panggil ya, mohon maaf nih. Kalau misalkan manggilnya salah gitu. Ntar jangan live nih. Ah, saya mah takut dipanggil nanti malah keluar. Jangan keluar. Ada tuh. Taib. Banyak ini. An-Nimrah al-Ula. Nomor 1. Mahadha. Saya minta Bunda. Ini pada dimatiin sih. Bunda. Coba Bunda Irna ada. Nomor 1. Oke. Bunda Irna. Mahadha. Jawaban Bunda Irna apa? Hadza maq'adun. Selain pakainya hadza, ada lagi? Dzalika maq'adun. Thayyib, jazakumullah Bunda Irna. Ba'da An-Nimrah as-saniyah. Nukta. Al-ijabah na'am tilka suratun. Coba. Saya minta Bunda. Bunda Taki deh, boleh deh Bunda Taki. An-Nimrah Atsaniyah. Masih di mute. Sorry, Ustaz. Ya. Ahadhihi suratun. Ahadhihi suratun. Taib. Betul jawabannya. Ahadhihi suratun. Al-ijabah. Naam, tilka suratun. Selain pakai hadhihi, bagaimana Bunda Taki? Atilka suratun. Naam, atilka suratun. Sahih, jazakumullah Bunda Taki. Bunda Taki, anandanya kelas berapa? Kelas 1, Ustaz. Kelas 1 di Gontor? Di Gontor 3. Di Gontor 3, bareng Adam. Adam. Adam Abida Elgani, kenal? Iya, Bunda Adam, tapi nggak tahu Adam di Gontor 3 juga ya? Di Gontor 3. Oh iya. Nah, insya Allah, bismillah. Insya Allah tahun depan dipindah ke Gontor 1, amin. Amin. Baik, ba'da An-Nimrah ats-tsalitsah. Ahadza syarsyafun. Bunda Haikal. Boleh? Bunda Haikal? Afwan Ustaz, saya itu pemula. Oh, pemula. Saya boleh nyimak saja dulu nggak Ustaz? Oke, boleh dicoba? Nggak apa-apa? Yang mana nih? Nomor 3. Nah, ahada syarsyaf. Apa tadi artinya ahada syarsyafun? Spray. Apakah ini spray? Oke, apakah ini spray? Kalau jawabannya iya, berarti bagaimana Bunda Haikal? Haza syarsafun. Ahada syarsyaf, berarti apakah ini spray? Berarti jawabannya iya. Naam. Ini Naam. spray, berarti naam. Naam haza syarsafun. Nah, naam hadza syarsyafun. Kalau misalkan jaraknya jauh, bagaimana? Zalika naam zalika sarsaf. Naam, sahih. 100 untuk Bunda Haikal. Naam, hadza syarsyaf atau naam dzalika syarsyaf. An-Nimrah ar-Rabi'ah, ma dzalika? Bunda Nurul Askal dari Jakarta. Oke, nggak apa-apa, Bun. Mohon maaf ini, punten. Nggak pernah belajar bahasa Arab nih, Ustaz. Oke. Insya Allah sekarang bisa. Madzalika. Coba. Zalika hanafiyatun, Bonga. Oke, dzalika hanafiyatun. Bunda Fakhri Miftahul Fikri. Apakah ngerti, betul Ustaz. jawabannya dzalika hanafiyatun? La. La.
Kenapa jawabannya bukan dzalika hanafiyatun? Suaranya nggak ada ya? Karena itu muzakkar. Nah, karena muzakkar. Nah, nanti Bunda Nurul Azkar, dzalika di sini adalah muzakkar yang jenisnya laki-laki. Maka ketika jawabannya pun harus sama laki-laki. Contohnya adalah dzalika, Bunda Fardan coba. Nomor 4. Madzalika Hah? dzalika kitabun. Oke, dzalika kitabun, selain kitab. Ini udah familiar selain kitab. Coba. Madzalika dzalika dalwun. Dzalika dalwun. Tayyib. Ma makna dalwun? Ember. Ember. Ustadz, embernya gede. Ustadz, embernya kecil. Apakah dimaknai dengan makna bahasa Arab yang lain? Sama saja. Sama-sama dalwun. Sama-sama ember. Ya sudah ember. Gitu aja. Dalwun kabirun. Dalwun sogirun. Intinya sama-sama dalwun. Nimrah al-khomisah. Soal atau latihan yang kelima yakni nuktoh. Titik. Tuh, nuktoh. Naam. Tilka wisadatun. Bunda Bismillahirrahmanirrahim. Punten Bunda Akmal Firdaus. Ada Bunda Akmal? Ya, ada Ustaz. Oke, jazakumullah Bunda. Punten. Ustaz. Boleh dijawab nomor 5 yang Bunda tulis jawabannya? Altilka Siro wisadatun. Bagaimana? Wisadatun, iya. Bisa ulangi lagi? Altilka wisadatun. Oke. Tilka wisadatun. Al-ijabah na'am tilka wisadatun. Betul jawabannya atilka wisadatun atau ahadhihi wisadatun juga boleh. Maka jawaban contoh dari jawaban yang kami buat mudah saja di sana. Yang pertama yakni mahadha. Di sana ada dzalika kitabun. Nomor 2 atilka suratun. Naam tilka suratun. Ini jawaban yang di warna kuning ya jawabannya. Nomor 3 ahadha syarsyaf. Naam dzalika syarsyaf atau na'am hadhihi syarsyaf. Nimrah ar-rabi'ah ma dzalika qalamu rasasin. Ma makna qalamu rasasin? Pensil. Pensil. Al-akhir yakni atilka wisadatun. Betul tadi jawabannya dari Bunda, aduh lupa lagi tadi. Bunda ya. Ya. Kalau yang nomor 3, kalau jawabannya na'am tilka syarsyafun itu salah ya? Betul. Pakai tilka, Ustaz. Oh, yang tilka salah. Jadi yang benar apa, Ustaz? Yang benar adalah hadza atau dzalika. Nah, kenapa bukan tilka? Karena muzakkar. Itu bedanya. Atilka wisadah. Naam tilka wisadah. Ini lupa saya nih, belum kasih harokat. Tapi sama insya Allah sama seperti ini. Baik, alhamdulillah kita selesai di latihan isim isyarah. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang isim isyarah juga yang jawabannya la. Sekarang masih na'am. Pekan yang akan datang atau pekan selanjutnya stay tune ayah bunda. Walaupun kita berkurang, kemarin ada 40 lebih, sekarang ada 30, tidak apa-apa. Insya Allah kita mengambil silaturahimnya. Ya, silaturahim di antara ayah bunda dan guru-guru primago semuanya. Syukron. Terakhir, maka saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya kami kembalikan kepada Ustadz Hasan. Monggo silakan.
Terima kasih Ustaz Sabani atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dan buat semuanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin, amin. Oke, selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silakan Ayah dan Bunda bisa menulis pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, boleh langsung juga boleh. Ya langsung juga boleh. Ditanyakan kepada Ustaz Sabani. Oke, silakan Ayah dan Bunda. Insya Allah sudah paham lah, mengerti semua ya Bun. Tidak ada yang tanyakan. Ustadz, Ya, bagaimana? dari Bundanya Gali, afwan nih, saya baru banget gabung, baru gabung udah selesai. Oh, baru gabung. Iya, jujur aja saya baru tahu nih ya ahada gitu, pertanyaan seperti itu. Ahada itu apakah sama seperti hal hada? Ahada dengan hal hada. Apakah itu sama? Sama. Tapi kadang ada perbedaan tergantung kepada jenis atau bentuknya yang kita tuju. Kata tadi saya bilang ada ma. Kadang kita itu makai untuk benda yang tidak berakal ataupun dan benda yang berakal. Seperti itu. Itu a sama hal. Sama saja maknanya, cuma Sama perbedaannya yang barang yang kita tunjuknya saja. Gitu. Ya, syukur Ustaz. Ya, afwan. Masih ada yang bertanya, Ayah dan Bunda? Apa bahasa Arab? Bingung. Insya Allah dimudahkan, Bun. Bingung di awal, nanti ke depannya insya Allah mudah. Maklum kan udah tua ini belajar jadi rada-rada apa ya? Tidak apa-apa, yang penting kan yang kita inginkan yakni adalah silaturahimnya, gitu. Silaturahimnya. Ya. Lalu kumpulnya kita bersama ayah bunda, nanti kan hafal satu sama lain. Nanti insya Allah ketika di akhirat, oh dulu saya pernah diajari nih sama ini. Oh dulu saya pernah belajar sama bunda ini. Nanti mungkin ditarik, ayo. Amin. Kayak ini ada chat dari Bunda Mama. Ustaz, ditulis lagi di grup pembahasan dan soal yang tadi. Biar lebih jelas, Ustadz, buat belajar, diulang sendiri di rumah. Insya Allah, jadi di setiap matawa, majelis taklim waliden, kita buatkan, kita record ya. Kita record semuanya itu. Semua pelajaran atau semua materi akan kita record. Nanti ayah bunda bisa mengulang kembali lewat YouTube. Nah, ini durasinya sudah 1 jam, nggak apa-apa. Jadi ayah bunda boleh terserah nanti di Zoom-nya, di YouTube-nya, di sering-sering aja. Atau mau menyimak dari awal sampai akhir juga boleh. Ya silakan bunda. Ini. Ba'da, saya bacakan kembali di sini. Nggak apa-apa, saya bacakan saja ya. Nah, tadi Bunda Tuti nanti bisa disimak link yang akan diberikan oleh admin, karena yang akan mengirimkan link hasil recording pertemuan daripada majelis ilmu ini, nanti ayah Bunda bisa mengulangi lagi lewat YouTube. Kapan-kapan mengenai percakapan jual beli ya Ustadz? Ini percakapan jual belinya maksudnya ilmu fikih atau bahasa Arabnya nih? Kosakata yang buat jual beli. Oh, kosakata dalam jual beli ya. Oke, nanti kita step by step. Karena ke depannya memang saya pikir kita belajar hadis dulu sampai bisa, sampai tahu, baru nanti kita masuk kepada pembahasan cerita atau percakapan. Misal, percakapan di ruang tamu, percakapan di sekolah, terus percakapan di, tadi contohnya dijual beli berarti di pasar. Pasar bahasa Arabnya apa? Saya pengen pergi ke pasar, mau beli apa? Nah, gitu. Nah ini kebanyakan kosakata jual beli ini.
Pedagang semua Ustaz. Oh, pedagang semua. Siap-siap umrah Ustaz. Dijual beli semua. Insya Allah lancar ya. Bismillah, berkah. Siap-siap. Ya. Amin. Allah, izin live Ustaz saya. Boleh Bunda Silvi. Afwan Ustadz, bisa di-share kosakatanya yang sudah diberikan. Saya baru ikut hari ini, itu pun telat masuknya. Nah, ini sama seperti pertanyaannya Bunda Tuti tadi. Nanti Bunda bisa lihat dari YouTube yang akan admin kirimkan link tersebut. Jadi saya tidak kirim, ada yang nanya, sempat saya lihat, Ustadz, tolong kirimkan filenya. Nah, untuk file tidak kami berikan, mohon maaf. Itu untuk saya pribadi, nanti ayah bunda lihat di YouTube saja. Seperti itu, biar fullnya enak. Selanjutnya, apa Ustadz? Ustadz, tips dan strategi pendalaman bahasa Arab di rumah bagaimana Ustadz? Nah, ini dari Ustadz Awaludin Faj, Alhamdulillah. Jazakumullah Ustadz. Seperti yang kemarin kami bahas atau saya utarakan bahwasanya ada beberapa poin yang mana poin tersebut ayah bunda bisa lakukan di rumah. Poinnya salah satunya yakni al-istima'ah. Nah, al-istima'ah itu apa Ustadz? Al-istima'ah itu loh mendengar. Ustadz, aduh mendengar saja tidak bisa Ustadz, enggak paham. Ora popo, tidak apa-apa. Ya, mendengar boleh dari rekaman, mendengar boleh dari YouTube, mendengar boleh dari berita yang ada di channel-channel luar negeri, Jazirah Arab dan lain sebagainya. Itu yang pertama al-istima'ah, mendengar. Yang kedua yakni al-qiraah. Mama al-qiraah, al-qiraah yakni membaca. Nah, wajib ayah bunda udah mendengar, coba membaca. Aduh, Ustadz, nggak paham Ustadz, bacanya. Nggak apa-apa. Yang terpenting terbiasa membaca. Nanti kita akan terbiasa dengan gestur-gesturnya. Itu membaca. Faham, tidak faham, boleh baca. Misal, ada pelajaran kelas 1 di pondok. Ini kan banyak ya. Aduh, nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga. Enggak. Dipoto Ustadz, dipoto kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Hilang. Hilang. Udahlah, sodaqallahul azim. Nah, boleh nanti Bunda di pelajaran anak-anak kita santri kelas 1 ada pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, saya pun mengambil materi dari Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab. Bunda boleh baca. Nanti kita akan mengetahui bagaimana cara membacanya. Karena apa? Ketika ayah bunda terbiasa membaca akan mengetahui harokat-harokat daripada akhir suatu kalimat tersebut. Kapan ketika harokat tersebut menjadi fathatain? Kapan harokat tersebut menjadi kasrotain? Kapan harokat tersebut menjadi dhammatain? Nah, ini kan karena sering terbiasa membaca, insya Allah ke depannya bisa. Itu poin kedua. Yang pertama istima'ah, yang kedua al-qiraah, yang ketiga saya utarakan al-kitabah. Menulis. Apa itu al-kitabah? Menulis ya. Menulis. Nah, Bunda, aduh ini lewat online, pengennya ngedengerin aja. Berarti udah mendapatkan poin pertama, mendengarkan. Nah, yang kedua tadi setelah mendengarkan, membaca. Tadi ayah bunda sudah membaca. Mahada, ahada. Baru nanti ditulis. Takutnya nanti lupa. Sudah menulis, sudah mendengar, sudah membaca, nggak ditulis. Wah, nanti nge-reviewnya bagaimana? Nah, maka harus ditulis. Yang terakhir, sama seperti yang tadi dikatakan, al-mumarosah. Mumarosah itu artinya latihan atau pembiasaan. Harus dibiasakan. Makanya kemarin saya sampaikan, ayah bunda jangan malu.
di rumahnya ada cermin, ngomonglah bahasa Arab. Ustadz, malu Ustadz, nggak ada yang ngelihat. Yang ngelihat cermin lagi. Gitu, nggak apa-apa. Mahada, ahada qolamun, ahada mahmulun, ahada, nggak apa-apa. Nah, dan jangan lupa ketika mumarosah tersebut, pembiasaan tersebut, biasakan dengan gestur. Ya, ketika dengan gestur itu enak. Coba deh ayah bunda melihat. Ketika orang luar negeri, orang asing, yang bahasa Inggris, pasti ketika ngobrol, ketika berbicara, tangannya gerak-gerak. Nah, gitu. Nggak apa-apa ya bunda. Mahada. Tangannya gerak, jangan cuma dia mahada. Masa depan cermin cuma diri diam. Ahada kurosatun. Nah itu mas sambil ngafal. Coba pakai ekspresikan. Tidak usah malu. Nanti anandanya perpulangan, cobalah ajak ngobrol. Kemungkinan nanti anandanya nggak apa-apa. Datang pulang nih, langsung nanya ke anandanya, mahada, ini apa nih? Ini kelihatan nggak? Iya. Nah, kemungkinan ananda kalau misalkan tahu langsung dijawab, bunda kok tahu ya mahada gitu kan? Langsung dijawab sama anaknya. Dzalika mahmulun, dzalika jawalun. Nah, nanti ketika anak-anaknya perpulangan nggak apa-apa tuh, dicoba aja. Ya, itu salah satu tipsnya. Dan jangan lupa ketika sudah ditulis bisa ayah bunda, aduh, lemari saya kosong nih, nggak ada gambar-gambaran. Misalkan, udah tulis aja tuh kurosatun dalam kertas, tempel tuh. Gitu. Biasa kan kita orang tua sebagai orang tua, nah ayo belajar, coba tulis kosakata di lemari kamu. Ketika lemari kamu dibuka, maka kamu akan melihat terus tulisan tersebut. Gitu. Nah sekarang coba diaplikasikan kepada bundanya, kepada orang tua. Kira-kira mau tidak? Gitu. Ustaz. Ya gimana? Ustaz. Itu kalau praktekin harus pakai nadanya begitu naik turunnya. Nah itu tadi ekspresi. Usahakan bisa ya. Tapi tidak juga gitu, tidak apa-apa, Bun. Ya misalnya anaknya pulang gitu, haza kitabun, haza kolamun gitu. Datar aja namanya itu. Kalau datar nggak enak, Bun. Nggak enak datar. Kalau nggak enak datar. Intonasi misalnya. Ya intonasi, ekspresi. Gitu. Kan kalau cuma huna kan huna itu kan artinya sini atau tal mari ke sini. Ada kolamun, ada mahmulun. Nah, itu mah kayak setoran kita anak-anak gitu. Nah, itu ya. Itu salah satu. Maaf, Bu. Nah, itu salah satu bagaimana caranya untuk atau strategi untuk pendalaman bahasa Arab di rumah. Boleh bahasa Arab, bahasa Inggris, semuanya sama. Ada al-istima'ah, mendengar. Ada al-qiraah, ada membaca. Ada al-kitabah, ada menulis. Sama al-mumarosah dengan praktek atau pembiasaan. Selanjutnya, sama di sini Bunda Haikal, kosakata jual beli, Ustadz. Baik. Jual beli. Nanti biasanya ketika jual beli itu apa? Saya pengen beli, gitu kan ya. Terus ini kembaliannya, gitu ya. Nanya harga, Ustaz. Nanya harga. Bikam, saman. Nah, bikam. Ada diskon nggak gitu? Ada diskon nggak? Main tanya diskon. Ini kan ada kosakata jual beli. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ini bundanya sebagai penjual atau sebagai pembeli sebenarnya? Penjual. Oh. Beli dan penjual. Nanya yang pertama kali sudah diskon aja nih. Mama. Oke, nanti kita di pertemuan yang akan datang. Ini udah jual beli, udah ada dua bunda nih.
Biar murah ya belanjanya kalau umroh gitu kan. Aduh, nggak apa-apa sih. Nah, ini Bunda Desi. Ustadz, kamus bahasa Arab yang recommended apa dan pengarangnya? Nah, biasa kemarin sudah kami jawab. Kamus yang biasa anak-anak pakai itu adalah kamusnya Mahmud Yunus. Ya, kamusnya Mahmud Yunus. Yang bahasa Arab dan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ataupun boleh ayah bunda yang bahasa Indonesia ke bahasa Arab gitu. Ustadz, enggak ada Mahmud Yunus, adanya Munawir. Oke, boleh kamus Munawir juga boleh, tidak apa-apa. Lebih tebalan lagi itu. Itu Mahmud karangan Mahmud Yunus ya. Komusul Arab. Warnanya hijau. Kalau dahulu itu covernya warnanya hijau. Kalau sekarang coklat. Saya tidak tahu ayah bunda di rumah sudah ada yang memiliki karangannya Mahmud Yunus? Belum, Ustaz. Belum. Oh, belum. Ngirimin. Oke. Oh, nanti saya coba ini deh. Saya coba screenshot. Misalkan di Shopee-nya atau ini loh kitabnya. Kecil sih yang biasa anak-anak pakai gitu. Itu yang biasa kamus bahasanya. Tapi kalau misalkan pengen Munawir juga nanti akan coba saya kirim di grup. Apa kabar apa Bu? Ada yang lain? Ini sudah hampir jam 9. Halo. Halo. Alhamdulillah ini bi khair. Ada yang Ustaz boleh nanya nggak sekali lagi? Oh, boleh, yang mana? Enggak, dengan apanya cara mencari kosakata dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab di kamus, gimana cara mencarinya itu? Oke. Saya jawab, kalau bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu mudah. Kenapa mudah? Karena per abjad dari A, misalkan aku, ayam, gitu. Sama seperti yang kamus bahasa Inggris tuh, biasanya seperti itu. Nah, berbeda dengan yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada 2 versi. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yang pertama itu ada yang lebih mudah dari huruf hamzah atau alif. Misalkan, akulu, makan, atau yanamu, tidur. Nah, biasanya itu dari huruf-huruf awalan kata tersebut. Nah, yang kedua, ini yang mudah. Ini yang mudah. Yang susah adalah nanti ketika ayah bunda, maaf, ini gini aja deh, yang tengah deh, gini. Yang kedua, yang susah adalah yakni mu'jam mufahros atau munjid, yang tebalnya segini. Mungkin ayah bunda ini yang sudah kelas 5 anandanya ada kamus tebalnya segini ya. Nah, tebalnya segini bisa buat senderan ketika tidur biasanya anak-anak itu jadikan bantal saking tebalnya. Nah, dalam kamus munjid tersebut ayah bunda tidak bisa mencari misalkan kata fiilnya adalah istahamma, yastahimu. Maka tidak akan bisa dicari dari awal kata alif, sin, ta. Tidak bisa. Tetapi kita harus tahu fi'al mujarrodnya atau fi'al sulasinya. Harus tahu asal katanya. Kenapa sih bisa ditambah-tambah? Karena asal kata daripada suatu fi'il itu biasanya ada 3. Kenapa jadi banyak? Istahama. Nah, itu ayah bunda yang susahnya di situ. Gitu. Yang mudah saja yakni ayah bunda ketika membeli kamus bahasa, ya cukup nanti dalam tersebut itu ada masuk abjad A, dari A itu tadi saya sudah contohkan, nanti masuk ke B, saya pengen nyari misalkan cicak, berarti bagi huruf C, cicak, coba nanti dicari. Itu misal. Ada yang lain? Insya Allah sudah ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Cukup kan?
Cukup Ustaz, terima kasih. Ustaz. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, kita tadi sudah mulai dari jam 7:30. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga materi bahasa Arab ini bermanfaat. Amin. Diri saya pribadi dan khususnya umumnya ayah bunda semuanya di rumah semoga bermanfaat. Silakan ayah bunda diaplikasikan di sehari-harinya, nanti ke depannya kita tambah lagi dengan kosakata bahasa Arab. Insyaallah. Jazakumullah ahsanal jaza, ayah bunda telah hadir dalam matawa hari Rabu ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Makasih Ustaz. Izin live Ustaz. Ustaz. Ke Ustaz Hasan Lubis boleh? Silakan Ustaz Hasan. Belum ditutup. Dan selesainya sesi tanya jawab, berakhirlah acara malam hari ini. Semoga hal-hal yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat pula. Amin. Amin. Oke, maka kita tutup ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Hamba kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anandanya di rumah, sehat selalu. Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandanya di Waalaikumsalam. Pondok Ustaz.